Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faris Duardiansyah, NPM 23150300161, akan merepresentasikan pengaruh tinggi badan dalam meningkatkan kecepatan dan kelincahan pada pemain sepak bola. Oke, kita langsung ke slide yang kedua. Di slide ini saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakangnya yaitu tinggi badan diduga berpengaruh terhadap pola gerak panjang langkah, kestabilan tubuh, dan efisiensi sprint. Pemain bertubuh tinggi memiliki kejangkauan langkah yang lebih panjang sehingga berpotensi lebih cepat saat berlari, sementara pemain bertubuh pendek cenderung memiliki pusat gravitasi yang lebih rendah dan lebih stabil untuk perubahan arah cepat sehingga lebih lincah. Namun, fenomena di lapangan menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa pemain tinggi tidak selalu lebih cepat dan beberapa pemain bertubuh pendek tidak selalu lebih lincah. Di slide yang ketiga tentang rumusan masalah. Di rumusan masalah ini saya akan membahas tentang beberapa masalah yang akan saya bahas di proposal ini. Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang berarti antara tinggi badan dengan kecepatan lari pemain sepak bola? Kedua, apakah tinggi badan memiliki peranan penting terhadap tingkat kelincahan pada pemain sepak bola dalam melakukan perubahan arah? Yang ketiga, seberapa besar pengaruh tinggi badan terhadap kecepatan pemain sepak bola? Yang keempat, seberapa kuat hubungan tinggi badan terhadap kelincahan pemain dalam melakukan gerakan zigzag? Yang kelima, apakah pemain dengan tinggi badan tertentu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam faktor kecepatan dan kelincahan dibandingkan dengan tinggi badan yang berbeda? Slide yang keempat, yaitu kita akan masuki bab 2, yaitu kajian pustaka. Untuk di kajian teori, saya menggunakan 3 subbab. Yang pertama, pengertian sepak bola. Yang kedua, teknik dasar pemain meliputi shooting, dribbling, passing, controlling atau bisa disebut mengontrol bola, heading atau menyundul, dan tackling atau menghentikan bola. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu meliputi bola, gawang, peluit, sepatu. Untuk prasarananya itu lapangan atau tempat bermain sepak bola. Dan slide selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Di kerangka berpikir ini saya membuat pernyataan yaitu pemain dengan tinggi badan yang berpotensi menghasilkan kecepatan lari yang lebih baik pada akselerasi atau jarak tertentu. Namun pada pemain dengan tinggi badan yang sedang atau relatif pendek, kelincahan yang menuntut perubahan arah cepat justru lebih sering diunggulkan. Perbedaan ini menimbulkan dugaan bahwa hubungan antara tinggi badan dengan kecepatan dan kelincahan tidak selalu searah, bahkan mungkin berbeda. Oke, next. Di bab 3 itu metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Dengan pendekatan kuantitatif dan metode korelasional adalah suatu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen dengan tujuan agar menguji hipotesis yang telah ditetapkan. B. Instrumen penelitian. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah berupa tes atau praktek yang berfungsi untuk mengukur tinggi badan, kecepatan lari, serta kelincahan. Pengukuran tinggi badan dilakukan dengan stadiometer atau dengan meteran.
Untuk mengukur kecepatan dilakukan dengan tes lari 30 meter dan tes kelincahan diukur dengan menggunakan Illinois Agility Run Test. Untuk populasi dan sampel, jumlah populasi yang dalam penelitian ini terdiri dari 42 siswa laki-laki dengan usia kurang lebih 7-12 tahun yang ada di SDN Ringin Pitu 2 yang berlokasi di Desa Ringin Pitu, Kecamatan Pelumahan. Oke, yang populasi dan sampel sudah. Tadi saya salah dalam mengedit dari PPT ini. Selanjutnya prosedur dan penelitian. Prosedur dan penelitian ada 4 tahap, yaitu pertama tahap persiapan, kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap pengolahan data, dan keempat tahap pelaporan. Yang teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik, deskriptif, dan inferensial. Statistik deskriptif kuantitatif digunakan untuk menggambarkan seperti apa tinggi badan, kecepatan, dan kelincahan siswa melalui perhitungan rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai standar. Oke, terima kasih presentasi singkat dari saya. Apabila ada salah saya dalam berucap atau salah saya dalam menyampaikan informasi maupun dalam saya mempresentasikan melalui PPT, saya minta maaf dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.